Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan ruhani kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya serta memasuki surga Allah bersamanya. Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Wasyiatul Mustafa, yang malam hari ini kita masih membahas tentang taubat. Supaya lebih afdolnya, kita mulai dari fasal tentang taubat. Meskipun kemarin sudah kita baca satu hadis, kita review lagi, kita ulang lagi satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan lil muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani wali syihati syekhina Dr. Nur Muhammad Iskandar SQ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah fasal itu fi taubati, di dalam menerangkan tentang taubat. Qala, bersabda alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad, alaihi tetap kepada kanjeng Nabi, apa as-salatu rahmat ta'tim wassalamu dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, la taubata littaib, tidak dinilai taubat bagi orang yang bertaubat, hatta yaghsila, sehingga membersihkan siapa taib, batnahu, akan isi perutnya, minal harami, dari makan makanan haram dan minuman haram, biti bikasbihi, dengan cara membersihkan pekerjaannya. Jadi orang bertaubat itu tidak cukup dengan membaca istighfar, tidak cukup dengan mendirikan sholat taubat, tidak cukup dengan membaca sayyidul istighfar, tidak cukup dengan memberikan pernyataan saya bertaubat, tetapi juga harus merubah cara untuk mendapatkan rizkinya. Kalau pekerjaannya masih di tempat pekerjaan yang kotor, dalam artian haram, kalau cara mencari duitnya dengan cara korupsi, kalau mencari duitnya dengan cara riba, kalau cari duitnya dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama, maka meskipun dia bertaubat, maka taubatnya itu dianggap sia-sia. Jadi orang yang bertaubat itu, selain dia memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dia juga harus berusaha mencari rizki, mencari nafkah dengan cara yang halal.
Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakun, apabila tidak terjadi, siapa al-alimu, orang yang alim, taqiyan, bertakwa, dolat, maka jadi apa mau'idatuhu, nasihatnya orang alim, ala qulubin nasi, terhadap hati para manusia. Ya Ali, wahai Ali, lam yakun, tidak akan terjadi. Siapa al-alimu, orang yang alim, taqiyan, idza lam yakun, apabila tidak ada, maksudnya siapa orang alim itu orang yang alim, taqiyan, bertakwa kepada Allah, dolat, maka tidak memberikan manfaat apa mau'idatuhu, nasihatnya orang alim tadi, ala qulubin nasi, kepada hatinya orang-orang yang mendapatkan nasihat tersebut. Jadi percuma sebagai orang alim, orang yang mengajar, orang yang punya ilmu, tapi dia tidak bertakwa, maka apa yang dia nasihatkan kepada umat itu tidak akan masuk ke dalam hati umat tersebut. Apa ada orang alim yang tidak bertakwa? Alim dalam artian dia punya ilmu. Banyak sekali orang yang alim, ilmunya banyak, tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Banyak ustadz, pakaian ustadz, penampilan ustadz, tetapi dia masih ceroboh untuk berani makan makanan yang haram. Dia ceroboh untuk bertindak-tindakan yang haram. Maka orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, maka nasihatnya kepada umat akan sia-sia, tidak akan masuk ke dalam hati umat tersebut. Kama yadhillul qatru, seperti sia-sianya air hujan yang menetes ala bidin na'ami, di atas telur burung unta, wasofa, dan di atas batu yang licin. Sampean kalau ngelihat ada air disiramkan di atas telur burung atau di atas batu yang licin, maka air itu hanya menetes tetapi tidak meresap. Kalau bahasa Betawinya kalis. Air hujan yang turun ke bumi, yang kemudian menimpa batu yang licin atau telur yang licin, telur burung unta, itu hanya menetes tapi kalis, langsung meluncur dan pergi begitu saja. Seperti itulah perumpamaan orang alim yang tidak bertakwa. Ketika dia menasehati orang, maka nasihatnya itu hanya sampai ke telinganya orang tersebut dan tidak masuk ke dalam hatinya, langsung hilang nasihat itu. Kenapa? Bukan saja orang yang dinasehati yang mesti kita introspeksi, tetapi juga orang yang menasehatinya tersebut, apakah dia bertakwa atau tidak. Kalau tidak bertakwa, maka nasihatnya itu hanya akan kalis, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Perlunya orang alim harus menjadi al-alim al-muttaqi, orang yang alim yang bertakwa, supaya nasihatnya masuk ke dalam hati, diresap oleh jiwa kepada umat yang mendengarkan nasihatnya. Ya Ali, wahai Ali, idza madha, apabila terlewati alal mukmini, atas orang mukmin, arba'una sobahan, 40 hari, walam yujalisil ulama, dan tidak duduk di majelisnya ulama, kosa, maka akan keras apa qalbuhu, hatinya mukmin, wajah saro, dan mudah tergelincir alal kabairi, terhadap perbuatan dosa besar. Jadi saudara-saudara sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dinasihati oleh Kanjeng Nabi, diwasiati oleh Kanjeng Nabi, orang mukmin itu kalau 40 hari nggak ketemu orang alim, orang mukmin itu kalau 40 hari nggak ngaji di majelisnya orang alim, maka hatinya akan keras. Itulah makanya sebaiknya seorang murid itu
Kalau bisa 40 hari sekali ketemu guru. Kalau nggak bisa ketemu guru, ya paling tidak mendengarkan nasihatnya guru, karena sekarang di masa pandemi. Masa pandemi di mana memang kita harus suudzon terhadap diri sendiri dan husnudzon kepada orang lain, terutama guru. Maksud saya, di masa pandemi seperti ini, ketika memang kita merasa khawatir, jangan-jangan saya ini terjangkit virus corona, nanti kalau ketemu guru saya kemudian akan menyebabkan menularkan virus tersebut kepada guru, maka sebaiknya nggak usah ketemu guru. Meskipun kadang-kadang kita merasa diri kita sehat, karena kita ini fisik kita barangkali masih muda dengan fisik yang masih kuat, sehingga ketika ada virus kita mampu menangkal. Tetapi ketika kita harus ketemu sama guru dan guru kita tersebut dalam kondisi yang rentan dengan penyakit, maka tidak bertemu guru secara tatap wajah lebih afdol ketimbang ketemu langsung yang bakalan kita menularkan penyakit. Dalam hal ini, maka ketemu guru dengan nasihat melalui internet, ketemu guru dengan nasihat melalui YouTube, media sosial, itu lebih baik ketimbang kita ketemu guru langsung yang kita yakini bakalan kita menularkan penyakit terhadap guru kita. Saudara pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada, tetapi juga guru ini tidak sembarang guru. Sekarang ini banyak orang yang hanya dengan modal wajah yang ganteng, dengan modal pakaian yang bagus, dengan modal serban yang oke, kemudian dia pidato, dia ceramah, tetapi dia bukan orang alim. Maka ketika kemudian orang yang seperti itu mengajarkan sesuatu yang salah, orang tersebut dolun wa adallun. Dia sendiri sesat dan dia menyesatkan kepada orang lain. Salahkah? Jangan menjustis orang lain, tetapi kita diri sendiri, kita yang introspeksi diri kita. Pandai-pandailah mencari guru. Jangan hanya setiap orang yang memang kemudian pakai pakaian seperti orang alim lalu kita jadikan sebagai panutan. Justru kepada orang yang sesungguhnya alim, dia tidak mau berguru. Ini sekarang lagi model ini, apalagi berguru hanya melalui media sosial. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang beriman yang melewati 40 hari nggak ketemu dengan orang alim. Ini orang alim yang sesungguhnya, orang yang memang alim. Bukan hanya pakaiannya seperti orang alim, tapi apa yang disampaikannya nyasar kemana-mana. Justru tidak sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Intinya, yang pertama, berusahalah kalau bisa jangan sampai lewat 40 hari belajar sama orang alim, ngaji sama orang alim. Yang kedua, carilah orang alim dengan riwayat pendidikan atau track record yang kita sudah tahu bahwa beliau adalah orang alim. Jangan sembarangan mencari guru. Jangan hanya terpaku kepada pakaiannya saja. Nah, orang mukmin yang sampai 40 hari kok tidak ngaji, tidak ketemu orang alim, ini hatinya akan keras dan akan mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Karena itu, dalam sebuah syair yang sering dilantunkan oleh orang-orang zaman dulu, tombo hati itu salah satunya adalah bergaul dengan ulama. Ya, duduk di majelis ilmunya ulama. Tentu ulama sekali lagi yang kita yakin betul bahwa beliau adalah seorang ulama yang patut kita tiru, kita anut, dan kita ikuti fatwa dan nasihatnya. Ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'minin, apabila melewati atas orang mukmin arba'una sobahan sebanyak 40 hari, walam yujalisil ulama, dan dia tidak duduk di majelisnya ulama, qasah, maka akan keras apa qalbuhu, hatinya man, wajasaro, dan akan mudah tergelincir siapa man alal kabair, terhadap perbuatan dosa besar. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, penghidupnya hati. Jadi hati kita ini, dalam sebuah riwayat Imam Ghazali juga menjelaskan al-iman yazid wa yanqus. Imannya orang mukmin itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Dan cara menghidupkannya adalah dengan mujalasatil ilm,
duduk di majelis taklim bersama orang alim yang mengajarkan kita pelajaran-pelajaran yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Ya Ali, wahai Ali, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, min adzabi ghaniyin syarikin, sesungguhnya Allah tidak malu dari mengazab orang-orang yang kaya, syarikin, yang mencuri. Ini banyak di antara kita itu sekarang karena tuntutan zaman, pandangannya selalu ke atas, melihat orang yang lebih kaya, sehingga dia merasa terpacu untuk mengikuti menjadi orang kaya, tetapi dengan cara yang haram. Banyak KPK itu sering kita dengarkan berita orang ketangkep, tangan oleh KPK, korupsi sekian miliar, korupsi sekian miliar, kaya dia. Tapi kekayaan yang dia dapatkan dengan cara korupsi, makan duit rakyat, kekayaan tersebut membuat dia kaya dan membuat Allah murka, dan Allah tidak segan-segan untuk menghukum, mengazab orang yang makan duit rakyat tersebut dengan cara Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia ya orang itu akan ketangkep oleh KPK. Nanti kalau ketangkep sama KPK, masuk penjara. Kalau masuk penjara, hilanglah kebahagiaan itu. Karena apa? Jauh dari anak istri, jauh dari handai taulan. Terpenjara dia di dalam penjara. Duit banyak. Yang paling kasihan itu ketika dia jadi pejabat, kemudian dia korupsi duit rakyat. Begitu sudah korupsi duit rakyat, dia pakai beli rumah mewah, beli rumah lagi, beli rumah lagi, beli mobil mewah. Nggak lama kemudian tangkap KPK, masuk penjara, mati. Siapa kemudian yang akan merasakan kenikmatan dari harta yang engkau korupsi itu? Ente yang korupsi, ente yang sungsang sundel makan duit rakyat, ente yang di penjara. Nggak lama kemudian belum sempat menikmati rumahmu yang banyak, yang mewah-mewah itu, mobilmu yang banyak, yang mewah-mewah itu, ditangkap KPK, masuk penjara, nggak lama kemudian mati. Belum sempat merasakan dan menikmati hasil korupsimu, ente sudah mati. Tinggallah anak istrimu yang bakalan menikmati hasil korupsimu itu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yatsba'ul mayyita salasah. Orang itu kalau sakaratul maut itu diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqal wahid. Yang kedua akan pulang lagi dan tetap akan ikut dia ke kuburan, cuma 1. Yatsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia diikuti dengan hartanya, diikuti dengan anak-anak istri dan keluarganya, diikuti dengan amal perbuatannya. Imam Ibnu Rajab berpendapat yang dimaksud dengan ini adalah orang itu, Pak, kalau sakaratul maut, terkadang ada yang susah matinya, sulit, sudah bangun lagi. Ternyata apa? Pada saat sakaratul maut seperti itu, orang terbayang, teringat, kalau saya mati, nanti hartaku siapa yang kelola? Wa ahluhu, dan keluarganya. Kadang-kadang orang mau mati itu susah karena mikirin anak istrinya. Kalau saya mati nanti istri saya kawin lagi. Nanti kalau saya mati anak saya siapa yang membiayai? Nanti kalau saya mati anak saya bagaimana? Itu menghantui. Dan yang ketiga, wa amaluhu, diikuti oleh amal perbuatannya. Saat sakaratul maut itu orang berpikir, ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat dan saya belum bayar sholat tersebut. Ya Allah, saya pernah berbuat dosa besar dan saya belum mohon ampun kepada Allah dengan dosa besar tersebut. Ya Allah, Ramadan kemarin saya nggak puasa, ya Allah, ini saya mau mati nanti. Bagaimana saya kalau sudah masuk ke alam barzah? Saat itu, maka hukuman itu menjadi hantu dalam pikiran dia saat mau sakaratul maut. Makanya kadang-kadang adalah seorang ulama yang mengajarkan, kalau ente sedang nungguin orang sakaratul maut, kok matinya susah, dibimbing susah, bangunkan dia, dudukkan.
tempelkan telingamu ke lisannya, sampaikan ke orang tersebut, pengen pesen apa. Ini rata-rata kalau sudah pesennya disampaikan, selanjutnya dibimbing gampang. Saya pernah mengalami hal tersebut. Suatu ketika ada orang yang sakaratul maut, ketika saya bimbing untuk membaca kalimat thayyibah, untuk kemudian supaya dia mengikuti. Tapi ketika kemudian dia tek seperti orang yang sudah nazak, itu bangkit lagi, bangun lagi. Kemudian saya tanya, ternyata dia cuma mikir karena ternyata pada saat sakaratul maut tersebut ada salah satu anaknya yang masih dalam perjalanan belum sampai lokasi. Saya cuma nunggu si Aji. Ya udah, si Aji masih ada di Serang, sebentar lagi sampai. Pak Aji, tenang. Begitu anaknya sampai, bertemu, kemudian masih juga belum mau rebah, saya tanya, ada yang disampaikan Nyai? Ternyata Nyai tadi cuma ngomong begini, semua anak saya laki perempuan saya anggap sama, semuanya saya sayang, jangan pada berantem, jangan tinggalkan sholat. Setelah kemudian anaknya saya tanya, semuanya dengar? Dengar. Nggak lama kemudian kita bimbing, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ikuti, akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak meninggal. Karena itu saudara-saudara sekalian, mumpung masih ada nyawa dalam diri kita, jangan lupa semua tatanan kehidupan yang terkait dengan keluarga, dengan harta, dengan amal ibadah kita. Ayo, yang masih hartanya belum diketahui oleh keluarganya, sampaikan. Yang punya utangnya banyak, sampaikan. Paling tidak istri kita harus tahu kita punya utang banyak. Apalagi kalau sampean yang selama ini suka tinggal sholat, tinggal puasa, bayar, qadha. Supaya ketika menjelang ajal tiba, kita tidak terhantui, tidak merasa ditahan oleh 3 hal tadi. Keluarganya, hartanya, amal perbuatannya. Jadi, pasal tentang taubat sampai pada hal ini, bahwa Allah tidak segan-segan menyiksa orang kaya hasil korupsi, wa alimin fasikin, dan orang alim tapi yang fasik. Apa itu orang alim yang fasik? Dia punya ilmunya, dia tahu ini halal, ini haram, tapi dia tetap terjang sesuatu yang haram. Dia alim tapi dia fasik, dengan sengaja melanggar larangan Allah, dengan sengaja meninggalkan perintah Allah. Itu orang alim fasik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan hidayah, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini yang dapat saya sampaikan. Untuk hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan, silahkan komen di kolom komentar di channel Mari TV. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan jawab sesuai yang saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya PR, saya jawab berikutnya setelah saya tanya sama guru saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.